Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Niko Andriani, beserta teman saya Yuni Maulinda dan Putri Ayu Hasana akan menjelaskan tentang metode atau pendekatan ilmiah. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu pengertian pendekatan dan pendekatan ilmiah. Jadi pengertian pendekatan sendiri adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan berdasarkan teori tertentu. Nah, pendekatan ini sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, di mana guru menjadi pusat utama dalam menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran edukatif atau expository. Yang kedua, kita ke pengertian pendekatan ilmiah. Menurut Noam Muhajir, pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau memiliki sifat ilmu. Secara sederhana, pendekatan ilmiah ini merupakan pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Dan dalam pendekatan ilmiah ini kita dituntut untuk melakukan berbagai cara atau langkah-langkah dengan tata urutan tertentu sehingga tercapai pengetahuan yang benar dan logis. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah metode atau pendekatan ilmiah. Nah, metode ilmiah sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berupa pengenalan dan penemuan data, pengumpulan informasi yang relevan, perumusan hipotesis, perumusan kesimpulan, dan pempublikasian informasi. Nah, langkah-langkah pendekatan ilmiah sendiri dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang kelima mengkomunikasikan. Nah, di sini kegiatan mengamati ini bertujuan untuk menemukan data. Nah, kegiatan mengamati ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, atau melihat. Ini dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. Yang kedua yaitu menanya. Menanya ini dilakukan untuk menemukan informasi dari apa yang tidak diketahui dalam kegiatan mengamati. Jadi dalam kegiatan menanya ini diajukan pertanyaan-pertanyaan yang faktual, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang hipotetik yang berfungsi untuk menemukan informasi. Yang ketiga yaitu menalar. Nah, penalaran sendiri memiliki arti proses berpikir secara logis dan sistematis terhadap fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menemukan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, kegiatan menalar dapat dilakukan dengan cara membaca buku, membaca sumber-sumber yang relevan, kemudian dapat dilakukan dengan cara mewawancara, dan dapat dilakukan juga dengan cara mengamati proses atau kejadian di lingkungan sekitar. Nah, langkah keempat yakni mencoba. Nah, kegiatan ini mengajarkan peserta didik untuk mempraktekkan apa yang telah diketahui, pengetahuan apa yang telah diketahui, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuannya. Yang kelima yakni mengkomunikasikan. Dalam hal mengkomunikasikan ini, peserta didik mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil kerja mereka ke khalayak umum atau di depan kelas. Nah, dalam proses mengkomunikasikan ini, guru dapat membenarkan jika ada beberapa kesalahan dalam hasil kerja peserta didik ini. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam penerapannya ini, guru dapat sekreatif mungkin untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan dalam proses pembelajaran. Meskipun guru sudah memiliki buku panduan guru, tetapi guru dapat mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun sekolah. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dapat dimulai pada tahapan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Nah,
tahapan pendahuluan ini kita bisa melakukan dengan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang saat ini dilaksanakan. Kemudian kita bisa dengan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ini misalnya kita mereview kembali kepada peserta didik secara bergantian atau bisa saja dengan beberapa peserta didik yang ingin menjelaskan. Kemudian yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merujuk kepada proses belajar mengajar. Nah, dari situ adanya pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, proses pembelajaran di kegiatan inti ini diharapkan dapat menerapkan pembelajaran dengan cara ilmiah. Cara ilmiah ini seperti eksperimen, observasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, ini serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik itu tidak bosan dengan pembelajaran yang berlangsung. Serta pembelajaran itu haruslah berpusat kepada siswa dan janganlah berpusat kepada peserta didik. Nah, dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan itu, perlulah adanya penyusunan rancangan pembelajaran dengan mendesain kegiatan pembelajaran itu secara sistematif yang diarahkan untuk merekonstruksi konsep, pengetahuan, serta keterampilan bagi siswa. Nah, pada kegiatan penutup ini merujuk kepada pengayaan tentang materi yang saat ini dilakukan. Pengayaan ini bisa berupa dengan tes di akhir, bisa berupa post-test, juga bisa. Kemudian yaitu tentang tujuan penerapan pendekatan ilmiah di sekolah. Pendekatan pembelajaran dengan metode ilmiah di sekolah ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik dalam berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Nah, proses berpikir ini didapat dari pada saat peserta didik melakukan kegiatan seperti observasi, eksperimen, atau pemecahan masalah. Nah, dari situ peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, kemudian bersikap. Nah, bersikap ini sikap yang nantinya akan ditimbulkan peserta didik dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung saat itu. Kemudian berkarya. Nah, berkarya ini karya yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik pada saat pembelajaran itu. Sejauh mana mereka bisa berkarya dalam pembelajaran saat itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.